Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya kita bisa ambil duit di ATM di Bandung misalnya, terus detik itu juga saldo rekening kita di bank pusat yang mungkin ada di Jakarta langsung kepotong? Ajaib kan? Nah, ini bukan sulap, tapi ini keajaiban teknologi jaringan yang kerja diam-diam di belakang kita semua. Oke, sekarang kita bakal bedah tuntas teknologi yang jadi tulang punggung semua ini. Yap, kita lagi ngomongin soal Wide Area Network atau yang biasa kita singkat WAN. Biar kita benar-benar paham seberapa kerennya WAN, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu. Coba bayangin deh, zaman dulu tuh komputer-komputer canggih itu kayak pulau-pulau yang bisa sendiri-sendiri. Punya banyak harta karun, maksudnya data penting. Tapi ya itu, mereka nggak bisa ngobrol satu sama lain. Ceritanya dimulai di tahun 40-an. Muncul satu ide gila. Gimana kalau satu komputer super mahal bisa dipakai rame-rame? Dari situlah lahir yang namanya time sharing systems. Terus, komputer makin kecil, makin murah, muncullah LAN atau Local Area Network buat nyambungin komputer di satu kantor atau gedung. Tapi, tepat ada satu masalah gede. Oke, kantor di Jakarta udah nyambung semua. Terus gimana caranya nyambungin mereka sama kantor cabang yang di Surabaya? Nah, ini dia masalahnya. Dan dari tantangan itulah lahir sebuah solusi super jenius. Sebuah jembatan digital raksasa buat nyambungin pulau-pulau informasi tadi, nggak peduli sejauh apapun jaraknya. Dan inilah dia, Wide Area Network. Simpelnya gini, WAN itu adalah jaringan dari jaringan-jaringan lain. Jadi dia itu kayak ngumpulin LAN-LAN yang kecil-kecil, terus digabungin jadi satu jaringan super besar yang bisa ngelewatin kota, negara, bahkan antar benua. Nah, gambar ini nunjukin konsepnya dengan jelas banget. Lihat deh, ada kantor pusat, ada cabang-cabangnya, bahkan ada ATM yang nyebar di mana-mana. Semuanya itu nyambung ke satu awan besar di tengah. Itulah WAN. Inilah yang bikin transaksi ATM yang kita omongin di awal tadi bisa terjadi sekejap mata. Semuanya nyambung jadi satu ekosistem. Oke, jadi kita udah tahu apa itu WAN. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya ngatur jaringan segede ini biar data yang lewat nggak tabrakan dan jadi kacau balau? Jawabannya, pakai sebuah model hierarki yang simpel tapi cerdas. Anggap aja kayak struktur organisasi di perusahaan. Ada bos besarnya, ada manajer, ada staf. Nah, jaringan raksasa ini juga punya struktur kayak gitu. Strukturnya bisa kita lihat di sini. Biar gampang bayangin aja ini kayak sistem jalanan di negara kita. Lapisan paling bawah, akses, itu ibaratnya jalanan komplek di depan rumah kita, tempat kita mulai perjalanan. Terus lapisan distribution, itu jalan rayanya, yang nyambungin beberapa komplek atau area. Nah, yang paling atas, core, ini dia jalan tolnya. Jalur bebas hambatan super cepat yang jadi tulang punggung buat ngirim data jarak jauh. Intinya, tiap lapisan ini punya tugasnya masing-masing, dan mereka nggak saling ganggu. Lapisan akses itu gerbangnya, tempat laptop atau HP kita nyambung ke jaringan. Lapisan distribusi itu kayak polisi lalu lintasnya, dia yang ngatur, nyaring, dan ngarahin data biar nggak salah jalan. Terus lapisan inti, tugasnya cuma satu, ngebut, kirim data secepat-cepatnya tanpa banyak tanya. Tapi, ya namanya juga teknologi, nggak ada yang sempurna. Nyambungin seluruh dunia itu keren, tapi pastinya ada harga yang harus dibayar. Ada tantangannya sendiri. Sisi bagusnya jelas luar biasa. Kita bisa jangkau area yang luas banget, bisa bagi-bagi software dan sumber daya, kirim pesan instan dan data jadi terpusat. Keren kan? Tapi, ada tapinya. Biaya buat bangun dan ngerawatnya itu mahal banget. Terus, karena ini ibaratnya kita buka pintu rumah kita ke jalanan umum, keamanannya harus super ketat. Perlu firewall yang kuat banget karena rentan sama serangan dari luar. Nah, sekarang coba pikirin. Perangkat jaringan kan macam-macam. Mereknya beda-beda, dari negara yang beda-beda juga. Terus siapa dong yang bikin aturan mainnya? Biar semua perangkat ini bisa ngobrol pakai bahasa yang sama dan nggak saling salah paham? Nah, disinilah peran para wasitnya. Ada lembaga-lembaga internasional kayak ITU, ISO, sama IFTF. Mereka lah yang bikin standar atau aturan main global. Jadi semua produsen, semua negara harus ngikutin aturan yang sama. Berkat mereka inilah, jaringan dari Indonesia bisa nyambung lancar sama jaringan di Amerika. Mereka ini pahlawan di balik layar yang jarang kita tahu. Jadi, kesimpulannya, WAN itu benar-benar ngubah dunia. Dari yang tadinya cuma pulau-pulau informasi yang kepisah, sekarang jadi satu benua digital raksasa yang saling terhubung. Internet, perbankan modern, bisnis global, semuanya bisa ada karena WAN. Nah, pertanyaan buat kita renungin bareng. Sekarang dunia udah nyambung. Terus abis ini apa?
Lompatan besar apa lagi yang bakal ngubah cara kita terkoneksi di masa depan?